Pengetahuan tanpa tindakan adalah sia-sia. Dan tindakan tanpa pengetahuan adalah kegilaan. Pilih kawan yang berakal. Jangan pilih kawan yang bodoh. Karena akan menjadi musuh dan menyakitkan hati. Jangan berteman dengan teman yang hanya ada ketika sehat atau kaya. Karena teman seperti itu, sungguh berbahaya sekali bagi kamu di belakang hari. Carilah teman untuk menenangkan hati dan pikiran. Maka perhatikanlah baik-baik tentang keselamatanmu dan kesejahteraannya. Maafkanlah temanmu yang sedang berbuat kesalahan. Dan jangan sekali-sekali mencelanya. Jika melihat orang jahat, jangan anggap kita lebih mulia. Karena mungkin satu hari nanti dia akan insaf dan bertaubat atas kesalahannya. Korupsi agama berasal dari mengubahnya ke kata-kata belaka dan penampilan. Cinta merupakan sumber kebahagiaan. Dan cinta terhadap Allah harus dipelihara dan dipupuk. Suburkan dengan sholat serta ibadah yang lainnya. Bersikaplah lemah lembut dan sopan santun. Dengan menundukkan kepala. Berpikirlah selalu tentang nikmat-nikmat dan keagungannya. Setengah tak percaya pada Tuhan di dunia ini. Disebabkan oleh orang-orang yang membuat tampilan jelek pada agamanya. Karena perilaku buruk dan kebodohan mereka. Kebahagiaan terletak pada kemenangan memerangi hawa nafsu. Dan menahan kehendak yang berlebih-lebihan. Jangan biarkan hati Anda mendapatkan kesenangan dengan pujian dari orang lain. Atau Anda akan sedih dengan kecaman mereka. Lidah yang lepas dan hati yang tertutup. Dan penuh dengan kelalaian. Itu alamat kemalangan besar. Yakinlah, semata-mata dengan memiliki ilmu, belum tentu lagi menjamin keselamatan di akhirat kelak. Kecintaan kepada Allah melingkupi hati. Kecintaan ini membimbing hati dan bahkan menambah ke segala hal. Barang siapa yang memilih harta dan anak-anaknya daripada apa yang ada di sisi Allah, niscaya ia rugi dan tertipu dengan kerugian yang amat besar. Seorang lelaki yang berakhlak buruk, menzalimi dirinya sendiri. Barang siapa mengeluhkan karakter buruk orang lain, berarti ia telah mengungkapkan keburukan karakternya sendiri. Kebahagiaan adalah ketika seseorang mampu menguasai nafsunya. Sementara kesengsaraan adalah ketika seseorang dikuasai oleh nafsunya. Kata-kata lembut, melunakkan hati yang lebih keras dari batu, kata-kata kasar, mengeraskan hati yang lebih lembut dari sutra. Doakanlah temanmu, baik selagi hidup maupun sesudah dia meninggal dunia. Pati ilmu yang sebenarnya ialah mengetahui sedalam-dalamnya, apa arti taat dan ibadat. Kita tidak dapat mengakui bahwa setiap orang yang mengaku beragama, itu pasti mempunyai segala sifat-sifat yang baik. Menuntut ilmu adalah takwa, menyampaikan ilmu adalah ibadah. Mengulang-ulang ilmu adalah zikir, mencari ilmu adalah jihad. Ciri yang membedakan manusia dan hewan adalah ilmu. Manusia adalah manusia mulia yang mana ia menjadi mulia karena ilmu. Tanpa ilmu, mustahil ada kekuatan. Sifat utama pemimpin ialah beradab dan mulia hati. Jiwa manusia itu seperti cermin yang memantulkan bayangannya.
Kebajikan akan membuat jiwa itu bersinar, sementara keburukan akan membuatnya gelap. Nafsu bisa membuat seorang raja menjadi budak, sementara sabar bisa membuat seorang budak menjadi raja. Untuk kesehatan yang baik, kendalikan makananmu. Untuk jiwa yang baik, kendalikan dosa-dosamu. Dan untuk keimanan yang baik, kirimkan sholawat kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Belum pernah aku berurusan dengan sesuatu yang lebih sulit daripada jiwaku sendiri, yang terkadang membantuku, dan terkadang menentangku. Untuk mendapatkan apa yang kamu suka, pertama kamu harus sabar dengan apa yang kamu benci. Orang munafik mencari-cari kesalahan, sementara orang beriman mencari permintaan maaf. Bersungguh-sungguhlah engkau dalam menuntut ilmu, jauhilah kemalasan dan kebosanan. Karena jika tidak demikian engkau akan berada dalam bahaya kesesatan. Kita adalah makhluk yang suka menyalahkan dari luar, tidak menyadari bahwa masalah biasanya dari dalam. Hiduplah kamu bersama manusia sebagaimana pohon yang berbuah. Mereka melemparinya dengan batu, tetapi ia membalasnya dengan buah.